Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bu Siva Cynthia atau biasa dipanggil Bu Siva. Video kali ini kita akan membahas mengenal jalur masuk perguruan tinggi negeri. Ibu ingin memberikan informasi mengenal jalur masuk perguruan tinggi negeri karena untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada banyak. Tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Makanya ibu bilang banyak. Oke, kita lanjut untuk bahas satu persatu ya. Yang pertama ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua ada SBMPTN atau UTBK, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau Ujian Tulis Berbasis Komputer. Yang ketiga ada seleksi mandiri. Yang keempat ada SNMPN, Seleksi Nasional Mandiri Politeknik Negeri. Yang kelima ada SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sebelum kita membahas mengenai kelima jalur ini, Ibu akan membahas mengenai LTMPT. Apa sih LTMPT itu? LTMPT adalah lembaga tinggi masuk perguruan tinggi. Jadi, untuk masuk di perguruan tinggi negeri, kita harus mempunyai akun LTMPT. Gimana Bu cara buatnya? Nanti untuk membuatnya kalian akan diarahkan oleh guru BK di sekolah masing-masing. Jadi nanti awalnya kalian harus mempunyai dan membuat akun LTMPT. Buat apa Bu? Karena kalau kalian punya akun LTMPT, kalian bisa mendaftar di SNMPTN, SBMPTN atau UTBK, dan kalian juga akan bisa masuk di seleksi mandiri, gitu. Kita lanjut untuk bahas SNMPTN. Apa sih SNMPTN itu? Jadi, SNMPTN menilai kelayakan calon mahasiswa berdasarkan keunggulan akademik, berdasarkan akumulasi nilai dari semester 1 sampai semester 5 dan tanpa tes. Tapi untuk beberapa jurusan atau program studi seperti seni dan olahraga memerlukan portofolio tambahan berupa dokumen, video, karya, atau mungkin bisa juga sertifikat kejuaraan gitu. Nah, siapa aja sih yang berhak untuk masuk di jalur ini, jalur SNMPTN? Yang berhak untuk mengikuti jalur SNMPTN adalah siswa yang lulus pada tahun tersebut dan berada pada peringkat 5% atau kalau sekolahnya akreditasinya C, kalau sekolahnya akreditasinya B berarti 25% teratas, atau kalau yang sekolahnya akreditasinya A berarti 40% teratas di jurusannya. Jadi gimana Bu maksudnya? Jadi nanti nilai kalian akan diakumulasikan. Misalnya ya, sekolah kalian akreditasinya A, berarti akan masuk di sini, 40%. Jadi sekolah kalian punya kuota 40% untuk mengirimkan siswa-siswinya untuk mengikuti jalur SNMPTN. Nah, nilai kalian nanti akan diakumulasikan dari semester 1 sampai semester 5. Setelah diakumulasikan, kalian akan diparalelkan peringkatnya. Nanti yang masuk 40% teratas di jurusannya, maka dia yang berhak untuk mengikuti jalur SNMPTN. Gitu. Jadi kalau misalnya di jurusannya contohnya IPA ya. Di IPA ada 100 anak. Dari 100 anak itu 40%-nya berapa? Berarti 40 orang dong. Nah, yang berhak mengikuti jalur SNMPTN hanya 40 orang di jurusan itu, gitu. Nah, Bu, kalau misalnya akreditasinya B, berarti 25% aja. Iya, betul. Kalau akreditasinya C, berarti hanya 5% siswa di jurusannya. Jadi kalau misalnya IPA-nya 40%, kalau akreditasinya A, IPS-nya juga 40%. Bahasanya juga 40%. Nah, pokoknya intinya adalah
sesuai akreditasinya, bisa 5%, bisa 25%, atau 40% teratas di jurusannya. Jadi jurusan IPA segitu, jurusan IPS segitu, jurusan bahasa juga segitu. Atau yang SMK per jurusannya juga. Nah, jalur ini adalah jalur yang paling enak. Kenapa? Karena tidak dipungut biaya untuk pendaftarannya. Jalur ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi sebenarnya jalur ini paling enak ya. Karena kalian hanya daftar, misalnya kalau kalian keterima nanti, kalian verifikasi, terus pemberkasan, setelah itu kalian bisa langsung masuk. Kalian tidak dipungut biaya untuk pendaftarannya. Jadi nanti kalau kalian pun bayarnya hanya uang semesteran, atau kalau zaman sekarang namanya UKT, uang kuliah tunggal. Gitu. Kita lanjutkan. Peluangnya untuk SNMPTN minimalnya sebesar 20% sampai 30% dari total mahasiswa S1 reguler atau D4 di jurusan tersebut. Nah, calon mahasiswanya berhak memilih satu jurusan yang sama di dua universitas yang berbeda, atau dua jurusan yang berbeda di satu universitas yang sama, atau dua jurusan yang berbeda di dua universitas yang berbeda. Gimana tuh maksudnya, Bu? Gini, misalnya kalian dari jurusan IPA, kalian mau satu jurusan yang sama aja, Bu, saya mau kedokteran aja. Oke, kamu mau kedokteran aja, terus di dua universitas yang berbeda. Berarti satu kedokteran UI, yang satu lagi kedokteran UGM. Boleh. Karena kan masuk di area ini. Satu jurusan yang sama di dua universitas yang berbeda. Atau, enggak Bu, saya maunya di satu universitas yang sama aja, tapi jurusannya dibedain aja. Oke, boleh. Berarti gimana, Bu? Yang pertama misalnya, saya mau kedokteran, Bu. Ya udah, nggak apa-apa kedokteran. Yang kedua apa? Saya mau matematika, Bu. Boleh, gitu. Karena masuk di area ini, dua jurusan yang berbeda di satu universitas yang sama. Atau kalian mau yang dua jurusan yang berbeda di dua universitas yang berbeda. Misalnya kalian satu jurusan, satunya di UI, jurusannya kedokteran. Satunya lagi mau di mana? Di UGM, jurusannya matematika. Boleh. Dengan syarat salah satu universitasnya, kalau kalian memilih dua universitas yang berbeda, salah satunya harus berada di daerah asal kalian atau daerah sekolah asal kalian. Misalnya kalau kalian di Jakarta, kalian memilih yang universitasnya yang ada di Jakarta. Apa tuh universitas yang ada di Jakarta? Yang pertama UI. Meskipun dia tempatnya di Depok, tapi dia masuk regional Jakarta. Yang kedua ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga ada UPN Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Meskipun dia ada di pinggiran Jakarta, dia masuk tetap Jakarta. Yang keempat ada UIN Syarif Hidayatullah. Meskipun tempatnya ada di Ciputat Tangerang, tapi dia juga masuk di regional Jakarta. Jadi, kalau memilih dua universitas yang berbeda, kalau untuk yang dari Jakarta, berarti dia harus memilih di antara 4 universitas yang tadi Ibu sebutin, gitu. Nah, kalau kalian keterima di SNMPTN, ketentuannya kalian harus mengambil itu. Kenapa gitu, Bu? Kan misalnya saya nggak mau, Bu. Saya cuma asal-asalan milihnya, Bu, gitu. Nggak bisa. Kamu harus mengambil itu karena kamu dipastikan tidak akan lanjut ke SBMPTN. Jadi nama kamu akan stuck di situ. Sedangkan kalau yang tidak keterima atau tidak mendapat PTN-nya atau tidak mendapat jurusannya, berarti dia akan langsung kelempar ke jalur selanjutnya, yaitu jalur SBMPTN atau UTBK. Nah, apa sih Bu SBMPTN atau UTBK? SBMPTN atau UTBK merupakan seleksi penerimaan calon mahasiswa menggunakan hasil UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN. Nah, kalau tadi SNMPTN yang berhak mengikuti hanya lulusan tahun itu, kalau SBMPTN atau UTBK yang berhak adalah 3 angkatan teratas. Berarti kalau tahun ini gimana?
tahun 2021, angkatan yang lulus tahun 2021, dan angkatan yang lulus tahun 2022, serta angkatan 2019, gitu. Kalau lulusnya tahun 2022 gimana, Bu? Ya sama juga, berarti yang berhak mengikuti UTBK adalah angkatan 2022, angkatan 2021, dan angkatan 2020. Kalau yang lulusnya tahun 2023, sama juga, berarti dia yang angkatan 2023, angkatan 2022, dan angkatan 2021 yang berhak untuk mengikuti UTBK. Nah, di UTBK ini ada apa aja sih tesnya? Nah, ada TPS, tes potensi skolastik, dan ada TKA, tes kompetensi akademik. Kalau kalian dari siswa yang dari jurusannya IPA, dan kalian mau milihnya linear, atau milih jurusannya nanti linear, IPA juga, berarti kalian mendaftar Saintek. Sedangkan kalau yang dari jurusan IPS, dan mau memilih jurusan di perkuliahannya juga IPS, berarti kalian memilih atau mendaftar Soshum. Tapi, kalau yang mau lintas jurusan, misalnya dari IPA mau ke jurusan IPS, atau dari IPS mau ke IPA, berarti kalian mendaftar atau memilihnya campuran. Kalau itu gimana, Bu, nanti tesnya? Nah, tesnya tetap untuk kalian milih Saintek, Soshum, dan campuran, kalian tetap akan ketemu dengan tes potensi skolastik. Sedangkan untuk TKA-nya atau tes kompetensi akademik, yang memilih Saintek hanya ketemu Saintek. Yang memilih Soshum hanya bertemu dengan Soshum atau di soalnya adanya Soshum. Tapi kalau misalnya dia milihnya campuran yang lintas jurusan, berarti dia akan mengerjakan soalnya ada Saintek dan Soshum. Jadi soalnya akan digabung. Ada soal-soal Saintek, ada soal-soal Soshum. Kalau TPS tuh tentang apa sih, Bu? Nih, kalau TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pemahaman dan pengetahuan umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Selanjutnya ada kemampuan kuantitatif, akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Kalau TKA ada apa, Bu? TKA akan mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan, serta kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, yang berhubungan dengan pemilihan tes. Kayak tadi Ibu bilang, kalau kamu dari IPA ke IPA berarti Saintek. Nah, gimana mata pelajaran Saintek apa aja tuh? Ada fisika, kimia, biologi, dan matematika misalnya gitu. Kalau Soshum gimana? Ya Soshum juga ada. Soshum apa aja? Ekonomi, geografi, satu lagi sama sosiologi gitu. Nah kalau campuran, ya dicampur deh tuh dari mata pelajaran itu. Berarti ada 6 mata pelajaran. Oh ya. Nah, kalau misalnya kuotanya berapa ya, Bu? Kira-kira kalau untuk SBMPTN atau UTBK? Kuotanya sekitar 20% sampai 30%. Tergantung universitasnya ya, masing-masing. Untuk biayanya, bagi yang linear, atau kalau bagi yang mengambil Saintek atau Soshum, dikenakan sekitar 200.000, sedangkan bagi yang campuran atau lintas jurusan, dikenakan biaya 300.000. Ini buat apa, Bu? Ini buat pendaftaran. Makanya tadi Ibu bilang, enaknya kalau kalian udah dapet kuota SNMPTN, dan kalian bisa masuk di jalur SNMPTN, itu kalian tanpa biaya sama sekali. Sedangkan kalau jalur SBMPTN atau UTBK, kalian harus membayar 200.000 atau 300.000 untuk pendaftaran. Gitu. Tapi Bu, kalau SBMPTN atau UTBK, kita misalnya keterima nih Bu, boleh kita ambil atau kita nggak ambil Bu? Nggak Bu? Boleh. Jadi ini diberi kebebasan, kalian boleh, misalnya kalau kalian suka, kalian mau ambil nggak apa-apa, kalian nggak mau ambil juga nggak apa-apa. Misalnya, nggak Bu, saya nggak mau ambil, saya mau ikut di seleksi mandiri, atau saya mau ikut di mana gitu, seleksi yang mana gitu. Boleh, boleh. Selanjutnya kita ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri apa sih? Jadi seleksi mandiri itu sama aja seperti PTS atau perguruan tinggi swasta menyelenggarakan seleksinya.
Jadi setiap perguruan tinggi negeri itu menyelenggarakan seleksi untuk penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri. Ini biasanya kalau kalian udah kenal, biasanya yang paling kita kenal adalah SIMAK UI. Ini paling sering kita dengar. SIMAK UI itu seleksi mandiri punya UI. Ada juga Selma UB, seleksi mandiri Universitas Brawijaya. Ada juga UTUL UGM, ujian tulis UGM. Atau kalau di Jakarta ada Penmaba UNJ, penerimaan mahasiswa baru UNJ. Dan lain-lain, setiap universitas punya namanya masing-masing. Nah, kenapa tadi Bu Sipa bilang kalau kalian harus membuat akun LTMPT? Karena kalau kalian pun misalnya daftar di seleksi mandiri, kalian harus menggunakan nilai UTBK. Dan untuk mempunyai nilai UTBK, kalian harus mengikuti SBMPTN atau UTBK tadi. Gitu. Kenapa gitu? Karena kan kita sekarang lagi pandemi ya. Jadi, banyak atau beberapa universitas itu menggunakan nilai UTBK untuk keputusan atau pengambilan calon mahasiswanya dalam mendaftar gitu. Jadi ada tetap yang pakai seleksi mandiri di sekolah di universitas masing-masing, tapi ada juga beberapa universitas yang menggunakan nilai UTBK. Jadi gimana tuh Bu maksudnya? Kita nggak usah daftar lagi? Enggak. Kalian tetap harus daftar secara individu, secara mandiri. Kalian harus mendaftarnya. Setelah itu daftar, bayar, registrasi, dan lain sebagainya. Kalian baru masukin nilai UTBK, kalau yang menggunakan nilai UTBK. Tapi kalau yang pakai seleksi mandiri kayak tadi Bu Sipa bilang, kayak UI misal pakai SIMAK, berarti ya kalian mengikuti SIMAK gitu. Gimana Bu cara untuk ikutnya? Cara untuk mengikuti seleksi mandiri, kalian pantau di websitenya perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Kalian lihat sendiri, kalian registrasi sendiri, kalian pokoknya semua secara mandiri. Kalian lakukan secara mandiri. Kalau kalian mau masuk UNJ, berarti kalian pantau webnya UNJ tentang penmaba gitu. Kalau kalian mau masuk UI, berarti pantau SIMAK UI, itu kapan jadwalnya, registrasinya gimana, pendaftarannya gimana, dan nanti tesnya kapan, itu kalian pantau sendiri. Bu, kalau misalnya saya mau daftar di UI, UGM, UB, UNJ, UNPAD, dan lain sebagainya, saya mau daftar 5 universitas sekaligus, boleh nggak Bu? Boleh, boleh-boleh aja. Dengan syarat atau dengan ketentuan, kalian atau universitasnya tidak mengadakan seleksinya atau tesnya secara bersamaan. Jadi seleksinya itu dilaksanakan secara berbeda-beda waktunya. Berarti kalian bisa mengikutinya kan, berapapun universitas yang kalian mau gitu. Tapi kalau misalnya waktunya bentrok, ya udah pasti nggak bisa ikut lah gitu. Dan untuk seleksi mandiri, peluang kuotanya bisa mencapai 30% sampai 40%. Kita lanjut. Kalau misalnya, kalau seleksi mandiri, kalau kalian mau sama seperti SBMPTN, kalau kalian mau ambil nih, misalnya kayak tadi, Bu, saya daftar di UNJ, UI, UPN, Bu. Boleh. Waktunya beda-beda, Bu. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Keterima semua, Bu. Gimana, Bu? Kalian boleh pilih mana yang kalian suka dan mana yang kalian inginkan. Gitu. Kita lanjut di SNMPN, Seleksi Nasional Mandiri Politeknik Negeri. Jadi jalur SNMPN ini hampir sama seperti jalur SNMPTN karena melihat berdasarkan prestasi akademik siswa dari nilai raport dari semester 1 sampai 5. Dan kalau ada tambahan pakai prestasi. Dan ini tanpa ujian tertulis. Bedanya hanya terdapat jenjang untuk D3 atau Diploma 3. Dan ada 42 politeknik yang terdaftar dalam SNMPN yang tersebar di Indonesia. Persyaratannya untuk mengikuti ini gimana, Bu? Untuk mengikuti ini, jadi SNMPN ini kayak udah kerjasama sama sekolah. Kalau sekolahnya belum kerjasama, berarti sekolahnya harus daftar dulu. Tapi kalau udah kerjasama,
sekolahnya akan langsung bisa merekomendasikan siswa yang diinginkan. Gitu. Kalau misalnya kalian mau daftar nih di SNMPN, kalian tinggal tanya ke guru BK kalian atau ke guru yang menangani SNMPN untuk, "Bu, gimana Bu, saya mau mengikuti jalur SNMPN, gimana caranya?" Nanti guru kamu atau dari sekolah yang akan mendaftarkan nama kalian. Tapi kalian harus meregistrasi secara mandiri dan mengisi biodata dan nilai yang dimiliki selama masa SMA secara mandiri. Terus, selanjutnya, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Apa sih SPAN PTKIN itu? SPAN PTKIN adalah seleksi nasional yang sistem penilaiannya berdasarkan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai 5 dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Yang melaksanakannya adalah UIN atau IAIN atau STAIN. Dilaksanakan secara nasional dan secara serentak. Gitu. Jadi, kalau untuk SPAN PTKIN hampir sama seperti SNMPTN dan SNMPN karena dia menggunakan nilai rapor dan tanpa ujian tertulis. Selanjutnya yang bisa mendaftar adalah siswa-siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Jadi sama seperti SNMPN, kalian meminta rekomendasi dari sekolah untuk bisa ikut SPAN PTKIN. Kemudian setelah itu nanti dari gurunya atau dari sekolah akan merekomendasi kalian kayak seperti SNMPTN, kalian dimasukin nilainya oleh guru. Kemudian nanti kalian tinggal memilih 2 PTKIN yang diminati atau 2 program studi yang diminati. Jadi kalian berhak untuk memilih 2 program studi. Boleh di 2 program studi 1 PTKIN atau 2 program studi 2 PTKIN. Terserah kalian yang mana. Yang penting yang kalian daftarkan adalah universitasnya UIN atau IAIN atau STAIN gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video penjelasan dari Ibu. Semoga informasi yang Bu Siva berikan bermanfaat buat kalian semua, terutama bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jika ada yang masih dibingungin dan mau tanya, boleh aja kalian tinggal tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, and like ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.